Iya, minasan, welcome again with Mr. G di sini. Oke, ngomongin tentang siaran Dr. Vega Bang. Senjata kuno jelas jadi salah satu pembahasan yang menarik. Gimana enggak ya, Mother Flame terungkap digunakan sebagai bahan bakar dari senjata kuno. Jelas sudah bukan kalau senjata kuno yang dimaksud, apalagi kalau bukan Uranus. Belum habis rasanya misteri tentang Pluton. Sekarang kita sudah diberi informasi tentang Uranus saja. Makanya gimana nih kalau kita coba tebak terlebih dahulu, seperti apa sebenarnya wujud dari senjata kuno Pluton? Sebuah senjata yang tersimpan dengan rapi di bawah laut negeri Wano, tepatnya tenggelam di dasar laut negeri Wano yang sesungguhnya. Well, sampai waktunya nanti yang dirasa tepat untuk membuka negeri Wano Kuni, barulah mungkin kita untuk pertama kalinya akan diperlihatkan sebuah senjata yang mampu mengguncang dunia. So, daripada banyak basa-basi gak jelas lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan wujud dari senjata kuno Pluton. Let's go. Oke Rek, gimana kalau misalnya katakan sepertinya kita semua sudah mengetahui wujud dari senjata kuno Pluton. Memang secara langsung kita gak dikasih lihat dengan detail seperti apa senjata kuno Pluton yang berada di negeri Wano Kuni. Namun Odachi ya, jauh sebelum itu mungkin sudah memberikan konsep yang sama yang sepertinya akan diaplikasikan pada senjata kuno Pluton. Labun. Ya, masih ingat gak? Kalian dengan sosok paus yang suka membenturkan kepalanya kepada Redline? Krokus sebagai orang yang menjaga Labun, kita ketahui membuat seolah suatu pulau di dalam tubuhnya. Sehingga siapa yang menyangka kalau bakalan ada seorang yang bisa hidup di dalam tubuh dari seekor paus. Nah, dari ide ini ya, bagaimana kalau senjata kuno Pluton pada faktanya adalah berwujud paus yang dibuat sedemikian rupa seperti layaknya Labun, yang dalam tubuhnya memiliki besi dan hal-hal lain yang dipasang oleh Krokus. Mungkinkah apa yang dilakuin Labun dengan terus membenturkan kepalanya ke Redline merupakan sebuah tanda bagaimana nantinya Pluton akan digunakan di kemudian hari? Senjata kuno itu akan digunakan untuk menghancurkan Redline, Sebagai contoh ya, sebenarnya kapal dari bajak laut Whitebird, Moby Dick pun kita ketahui menggunakan wujud layaknya paus putih. Yang mana kedatangan kapal dari Moby Dick dianggap sebagai suatu ketakutan bahkan untuk para angkatan laut sendiri. Orang waras mana yang ingin berhadapan dengan kelompok bajak laut milik Shirohige, Bahkan lebih lanjut lagi ya, paus putih sebenarnya mampu dijadikan simbol layaknya dewa, kejahatan ataupun laut itu sendiri. Yang mana keberagaman simbol yang dilambangkan oleh paus ini menunjukkan suatu tema. Mereka bisa menjadi baik ataupun buruk tergantung digunakan oleh siapanya. Nah, bukankah sebuah tema yang tak asing dan sangat cocok dengan konsep senjata kuno? Bahkan nama lain dari senjata kuno Pluton adalah Orcus, yang mana dianggap sebagai The Punisher of Broken Oath, atau yang berarti penghukum dari pengingkar janji. Terasa seperti permintaan maaf Joy Boy kepada Pulau Manusia Ikan jika kita dengar sekilas ya. Tapi kata Orca sendiri mungkin sudah kita ketahui menjadi salah satu spesies paus yang dianggap sebagai paus pembunuh. Hal yang sangat mirip dengan anggapan atau konotasi Pluton yang sering dianggap sebagai hewan di beberapa kesempatan dan percakapan yang ada. Sebenarnya paus dianggap menjadi hal penting tuh udah Mr. K bahas sejak lama. Ya, Mr. K dulu sempat pernah bikin satu konten di GN yang membahas tentang peran penting yang dimiliki oleh paus ke depan. Buat kalian yang lupa ya, hal ini tuh diawali sama momen ketika kru topi jerami baru berhasil naik ke atas lautan dunia baru. Selepas perjalanan mereka dari Pulau Manusia Ikan, di mana ada satu momen nostalgia yang memperlihatkan Luffy dan kawan-kawan dikawal oleh sekumpulan paus. Meski mengingatkan kita kepada Labun, tapi anehnya mereka memiliki luka yang sama dengan Labun, yang mengindikasikan kalau para paus yang lain pun berarti sama-sama membenturkan kepala mereka ke Redline. Tapi yang jadi pertanyaan, bukankah hanya Labun saja yang memiliki tujuan untuk bertemu seorang, sehingga harus membenturkan kepalanya kepada Redline? Lantas, alasan apa yang dimiliki oleh para paus lain sampai harus membenturkan kepala mereka pula? Nah, One Piece chapter 968 mungkin menjadi jawaban dari semua itu. Dimana saat Roger dan Oden mendengarkan obrolan para Sea King, di momen itu ada satu percakapan yang mengatakan kalau hari dimana kedua raja bertemu kembali akan membuat para paus bahagia. Well, pertemuan Luffy dengan Shirahoshi dianggap akan membuat paus bahagia, yang mana sesuai dengan ramalan yang terjadi ya, Luffy diketahui akan membuat Pulau Manusia Ikan diantar pada penghancuran. Bukankah semua itu ada kaitannya dengan kehancuran Redline, Ya, sejauh ini memang hanya itu doang clue yang kita miliki. Tapi paus sendiri memang seolah sudah menjadi bagian penting dari suatu hal di dunia One Piece. Bayangin ya, informasi pertama tentang Love Tale yang dikasih tahu oleh Krokus di sana tentu aja ada Labun bersama mereka. Lalu jangan lupa ya, sama momen ketika para nakama sedang berbicara tentang Road Poneglyph yang ujungnya bisa membawa para kru untuk sampai ke pulau terakhir. Momen itu semua terjadi di Pulau Zou, atau lebih tepatnya di hutan paus. Sebuah kebetulan.
Rasanya sulit kita berpikiran itu semua kebetulan kalau terlalu banyak clue yang sudah mengarah jelas ke sono. Bahkan yang terakhir ya, ketika diperlihatkan potongan kerajaan kuno yang sudah tenggelam, kembali ya sebuah paus terekam berada di sana. Apakah semua ini tanda kalau sebenarnya di masa lalu sebuah penelitian terhadap paus sempat dilakuin? Dan dengan canggihnya teknologi di era itu, pastinya apa yang mereka bisa lakukan jelas jauh berbeda dengan yang sudah Krokus bisa lakuin kepada Labun. Penelitian terhadap paus yang akhirnya bisa menjadi senjata mematikan, yang mana pada era itu digunakan ketika peperangan sedang berlangsung. Semua hal ini tentu akan mempermudah sekaligus dianggap menjadi kunci kemenangan dalam sebuah peperangan. Terus satu buku dari T.G. Bestbook ya, berjudul The God Well, yang menceritakan sebuah paus besar berwarna biru bernama Rorqual Maru yang sudah dimodifikasi secara mekanik dan biologis. Mungkinkah apa yang Odachi persiapkan untuk kita semua dan kelak diperkenalkan sebagai senjata kuno Pluton? Wujud dari senjata kuno tersebut adalah seekor paus, rek. Kita nantikan saja ya seberapa krusialnya sebenarnya peran paus di serial One Piece ke depan. Apakah benar paus hanya akan mengarah kepada pertemuan kembali Brooks dengan Labun? Atau mungkinkah Odachi sudah mempersiapkan banyak hal lainnya yang juga pada akhirnya akan berhubungan dengan The Sun Tree yang mungkin dahulunya ya menjadi perairan tempat para paus tinggal di sono sebelum akhirnya Red Line muncul. Dan beruntunglah apa yang akan menyelamatkan mereka dan mengembalikan mereka ke tempat yang mereka inginkan. Masihlah sama-sama seekor paus, namun bedanya paus ini merupakan hasil modifikasi yang memiliki daya hancur sangat besar, sampai disebut sebagai salah satu senjata kuno yang berasal dari teknologi super canggih. Wow. Dan kelak nama itu diketahui sebagai Pluton. Ya, itu dialah kayaknya terkait pembahasan Pluton yang misteri bawah ini. So, see you next time. Adi Sekaramelos, Desa Budiwan, salam Animedia.